Sudah tidur bersama. Bab 435. Mian-Mian tak mau kalah. Ia mengeluarkan suara untuk menyambut kepulangan bibinya. Ia memang anak yang tidak banyak bicara dan tetap berjaga jarak dengan mereka. Diam-diam berlindung di sebelah Rila kecil. "Rila, kenapa tidak menyapa paman? Apakah sudah lupa sama paman?" Darwin baru kembali dari memarkirkan mobilnya, mencoba untuk mengambil alih Rila kecil dari tangan Epa, tetapi ditepis oleh Epa. Epa pun menatapnya. "Darwin, kau bilang hanya ingin mengantarku pulang. Sekarang aku sudah sampai di rumah. Kau bisa kembali ke kota asalmu." Epa tak akan lupa. Malam itu ia berdiri di dalam hembusan angin malam, menunggu Darwin sepanjang malam. Namun, lelaki itu tetap tidak muncul. Sekarang saatnya untuk membalas dendam. "Epa, kau jangan sudah kuberi hati, malah minta jantung." Darwin mendengus sejenak, memeluk Rila kecil dengan erat, lalu berkata, "Rila, hari ini paman yang akan menemanimu bermain." "Paman, Rila ingin bermain dengan bibi saja." Sudah lama bibi tidak menemaninya bermain. Oleh karena itu, ia sangat ingin bermain dengan bibinya. "Ya, memang Rila lah yang paling mengerti." Epa merebut Rila dari Darwin dan mengecup pipinya yang tembem itu. "Sayang, bibi sangat mencintaimu." Melihat Epa begitu menyayangi Rila kecil, Darwin mendekatinya dan berkata, "Epa, kau begitu menyukai anak-anak. Mengapa kita tidak melahirkan anak juga? Nantinya, suatu saat kau bisa bebas bermain dengannya." Epa tampak tidak senang dan berkata, "Apakah memiliki anak hanya untuk bermain-main saja?" Tetapi ide ini juga tidak buruk. Andaikan saja kalau mereka berdua melahirkan anak yang begitu lucu seperti Rila kecil. Nantinya setiap saat pasti akan ada yang bisa bermain bersamanya. Dengan begitu, ia tidak perlu lagi selalu datang menggoda Rila kecil. "Epa, kau sudah pulang?" Mendengar ada suara memanggilnya, Epa melihat ke atas. Dilihatnya ayah dan ibunya yang sedang berjalan ke arah mereka. "Aku sudah pulang." Hanya dengan mengucapkan 3 kata sederhana ini, membuatnya merasakan kehangatan. "Ayah, ibu." Setelah melihat ayah dan ibu Tanjaya, tiba-tiba Epa tersentuh hingga mengeluarkan air mata. Sungguh perasaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dahulu, setelah ia tahu bahwa kakeknya menggantikan posisi kakek, ia mengira bahwa keluarga Tanjaya akan menaruh dendam kepadanya. Tetapi nyatanya tidak. Di hati mereka, ia selamanya merupakan bagian dari keluarga Tanjaya, anak perempuan yang paling disayangi oleh ayah dan ibu Tanjaya. Seumur hidupnya ini, hal yang paling beruntung adalah di saat di mana ia bisa tumbuh dewasa di dalam keluarga yang bebas dan penuh dengan kasih sayang. Tidak peduli timbul masalah sebesar apapun, selalu ada orang yang mendukungnya dari belakang. "Anak bodoh, pulang rumah harusnya merasa senang. Mengapa malah menangis?" Ibu Tanjaya datang, dengan lembut menghapus air mata Epa. "Bibi tidak boleh menangis. Kalau menangis nanti jadi jelek." Rila kecil juga mengikuti neneknya, membantu bibi mengelap air matanya. Melihat Rila kecil berlagak seperti orang dewasa, Epa pun tertawa. Setelah melewati banyak masalah, selama ini ia masih termasuk salah satu anggota dari keluarga besar ini. Sungguh beruntungnya dia. Menjadi ibu tuan rumah baru di keluarga Tanjaya, Arila bisa dikatakan sangat menghargai pekerjaannya. Demi menyambut pulangnya Epa, pastinya ia tidak akan kehabisan ide. Ia mengingat setiap kesukaan anggota keluarga Tanjaya dan sibuk bersama para pelayan di dapur.
Ibu Tanjaya suka makanan yang tawar. Arila pun menyiapkan makanan yang tawar untuknya. Lauk yang paling disukai Epa adalah bakso, pun sudah disiapkannya sejak tadi. Dan juga kesukaan ayah Tanjaya, Darwin dan Carson, semua juga sudah disiapkan oleh Arila. Tak ada seorang pun yang ketinggalan. Sibuk sepanjang hari ini, ia dari pagi hingga siang masih belum beristirahat, walaupun hanya sejenak. Sebenarnya, semua ini bisa diserahkan kepada Nurmala, menyuruh para pelayan yang mengurusnya, tetapi mereka semua juga adalah keluarga Carson, yang berarti adalah keluarganya juga. Jadi ia berharap mereka semua bisa merasa senang dan puas. Tentu saja, kebaikan hati Arila sangat bisa dirasakan oleh setiap orang di rumahnya. Di meja makan, Ibu Tanjaya tertawa puas dan berkata, "Aku mendapat menantu seperti Arila, sungguh sangat beruntung." Arila tertawa malu dan berkata, "Bu, kau terlalu berlebihan. Aku hanya melakukan apa yang sudah seharusnya aku lakukan." Epa berkata, "Kakak ipar, kau jangan merendah lagi. Kakakku bisa menikah denganmu. Ia tidak tahu harus memperjuangkan seberapa banyak hingga bisa mendapatkan keberuntungan ini." Carson tidak sungkan dan menyambung pembicaraannya. "Kalian seharusnya mengatakan, penglihatanku yang baguslah, maka aku bisa menikahi istri sebaik ini." Seketika Carson selesai berbicara, orang-orang di meja makan secara bersamaan melayangkan pandangan kepadanya. Sungguh sangat terkejut. Epa berkata, "Kak, ternyata kau juga bisa bercanda." Dahulu mereka menyebutnya si kepala kayu. Sebab di saat satu keluarga sedang berbincang, Carson tidak pernah memotong pembicaraan. Kini tak terbayang, ia justru semakin banyak bicara. Darwin melanjutkan, "Kau telah banyak berubah. Darwin, kau juga telah dewasa dan bukan anak kecil lagi. Sudah seharusnya kau menikah." Ibu Carson memandang Darwin sejenak, lalu melihat Epa dan berkata lagi, "Tidak peduli anak dari keluarga mana, asalkan kalian bersedia, kami pun tidak masalah." Ibu Carson tidak secara terbuka berbicara, tetapi setiap orang dapat menangkap maksud beliau. Ini semua berkaitan dengan hubungan Darwin dan Epa. Darwin memandang Epa dan berkata, "Kalian tunggu saja. Beberapa hari ke depan, aku pasti akan menghasilkan beberapa anak kecil untuk bermain dengan kalian." Epa menendang kaki Darwin dari bawah meja, lalu memberi sinyal memperingatkannya agar tidak sembarangan bicara. Sebenarnya ini terdengar aneh. Dulu saat Epa mengejar Darwin, seluruh orang di dunia tahu bahwa Epa sedang mengejarnya. Sekarang, semua hal yang seharusnya dilakukan oleh dua orang dewasa pun sudah mereka lakukan. Tetapi Epa malah merasa canggung. "Paman menyukai Bibi." Rila kecil yang duduk di sebelah Arila tiba-tiba memandangnya dan memotong pembicaraan. Tanpa ia sadar, ucapannya ternyata benar. Orang-orang mengatakan bahwa jiwa anak kecillah yang paling sensitif. Mereka yang paling dapat mengerti isi hati orang. Meskipun ia tidak mengerti arti dari paman menyukai Bibi, tetapi yang ia tahu adalah walaupun paman memang terlihat galak, namun sebenarnya ia sangat menyayangi Bibi. Masalah antara Epa dan Darwin sejak awal memang sudah menjadi rahasia publik. Berkat Rila kecil yang membuka topik terlebih dahulu, semuanya pun akhirnya mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Ibu Carson berkata, "Darwin, kalau kau memang menyayangi Epa, maka baik-baiklah kepadanya. Jika kalian ingin meneruskannya, maka kami juga akan setuju." Mendengar ini, Epa sangat malu sampai wajahnya memerah. Ia menjawab dengan berbisik,
Bu, di antara kami tidak ada apa-apa. Darwin mengulurkan tangannya dan menaruhnya di bahu Epa. Melewati malam bersama, menurutmu masih tidak ada apa-apa? Apakah sampai harus telah memiliki anak baru ada sesuatu? Epa menatap Darwin dengan malu dan sedikit kesal. Darwin, hati-hatilah kalau bicara. Jangan bicara sembarangan. Yang kukatakan itu fakta, kata Darwin. Epa geram dan memakinya tanpa suara. Brengsek. Kedua manusia ini lalu saling beradu mulut. Hal itu membuat yang lainnya saling melihat satu sama lain sambil tertawa. Tampaknya tidak lama lagi keluarga ini akan merayakan sebuah kegembiraan besar.